Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News. Dan kali ini saya berada di kantor Bank Mandiri Region 11 yang mewadahi Bali Nusra, dan saya akan wawancari Pak Heri Naldi. Ya, beliau adalah Regional CEO 11 ya. Jadi saya panggilnya Aldi saja, Pak Aldi. Pak Aldi atau Bro Aldi. Bro Aldi supaya lebih tapi nggak ada juga ya Pak. Oke, Pak Aldi kayak gitu aja ya. Pak Aldi, kalau kita bicara tentang dampak dari COVID-19 pada sektor keuangan ini kan sangat luar biasa, terutama bagi Bali, karena kan Bali pertumbuhan ekonominya itu sangat bergantung dari sektor pariwisata. Nah, bagaimana Bank Mandiri melihat apa yang terjadi mungkin sejak outbreak dari COVID-19 sampai hari ini, apa yang terjadi pada sektor keuangan, khususnya yang dialami oleh Bank Mandiri? Silakan. Baik, terima kasih Pak Win. Pertama mungkin saya ingin update dulu kinerja Bank Mandiri sampai dengan triwulan 1 tahun 2020. Ya. Sampai dengan akhir Maret 2020 ini sebenarnya kinerja Bank Mandiri di tengah pandemi itu masih sehat. Hal ini bisa dilihat secara bank wide. Bank Mandiri secara nasional masih bisa membukukan laba sebesar 7,9 triliun dan ini tumbuh sebesar 9,4% dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu secara year on year. Kemudian penghimpunan dana juga tumbuh 13% lebih, kemudian kredit juga tumbuh di angka 14% lebih. Nah, sejalan dengan pertumbuhan secara bank wide secara nasional, di regional 11 sendiri di Bali dan Nusa Tenggara juga berhasil mengumpulkan laba sebesar 433 miliar dan itu dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tumbuh sekitar 15% lebih. Demikian juga untuk penghimpunan dana dan kredit. Dan satu hal yang mungkin secara NPL, tingkat kualitas kredit di kita cukup terjaga di 1,56%. Itu NPL gross. Ya, jadi sejauh ini sampai dengan triwulan 1 dampak pandemi belum terasa di Bank Mandiri. Namun kita proyeksikan bahwa dampak ini akan terasa di triwulan kedua sampai dengan Juni 2020 ini, Pak Win. Kita tahu sendiri, Pak Win tadi sudah sampaikan bahwa Bali itu pendorong ekonominya adalah sektor pariwisata. Ya. Jadi saat ini kita juga paham sekali bahwa sektor pariwisata di Bali itu juga sangat terdampak dengan COVID. Nah, saat ini kami juga tengah melaksanakan restrukturisasi yang masif ya untuk sektor-sektor usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sampai dengan akhir Mei 2020 ini kita sudah melakukan restrukturisasi hampir 21.500 debitur. Itu untuk Bali saja Pak ya? Untuk Bali dan Nusa Tenggara. Untuk Bali dan Nusa Tenggara itu total portofolionya outstanding 3,2 triliun, itu mencapai hampir 27% dari portofolio kredit retail kami yang ada di region 11 ini. Nah, dari 3,2 triliun outstanding itu 2,5 triliunnya itu merupakan kredit UMKM, mikro dan small medium enterprise. Jadi memang sejauh ini Bank Mandiri terus konsisten untuk membiayai UMKM. Kita sudah sampai dengan posisi Maret kita posisi outstanding UMKM kita 4,5 triliun lebih, dan itu juga tumbuh dibanding dengan periode yang sama tahun lalu lebih kurang 19,1%. Nah, kemudian selama tahun 2020 ini sampai dengan Maret kita juga sudah menyalurkan KUR lebih kurang 415 miliar. Dan itu kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu tumbuhnya hampir 52%. 52%. Itu sampai Maret Pak ya? Sampai Maret, ya. Kalau setelah Maret triwulan kedua belum ada pertumbuhan atau masih? Memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di triwulan 2 ini akan mulai kita rasakan adanya perlambatan gitu ya. Baik dari penghimpunan dana, walaupun secara year on year sebenarnya masih tumbuh gitu ya, tapi pertumbuhannya sudah mulai menurun. Ya. Kemudian kalau pemberian kredit
di triwulan kedua mulai bulan April, Mei, Juni ini juga terjadi perlambatan, tapi lebih karena sebenarnya konsentrasi tim kredit kita itu benar-benar kita arahkan, kita dedikasikan untuk menyelesaikan restrukturisasi dulu gitu ya. Jadi yang perlu kita selamatkan lebih awal ini adalah nasabah debitur kita yang benar-benar terdampak oleh pandemi ini. Kita harus tolong itu dulu gitu ya. Jadi komitmen dari Bank Mandiri adalah menolong dulu Pak ya. Ya. Dalam kondisi seperti karena ini kan semua sepertinya terdampak dan ekonomi melambat dan harus melakukan kerja ekstra dong Pak kalau misalnya harus penyelamatan itu. Jadi untuk restrukturisasi saja kami terus terang seluruh pasukan kredit itu Sabtu Minggu juga masuk Pak. Jadi benar-benar bagaimana kita secara proaktif sesuai amanat POJK nomor 11 kita benar-benar mengupayakan untuk semua debitur terdampak itu kita bantu dulu, gitu ya. Kita bantu dulu sehingga memang kita harapkan dampaknya kepada debitur kita itu bisa kita minimalisir sehingga kita harapkan mereka masih bisa secara operasional mungkin menggaji karyawannya dulu gitu ke bank nanti deh untuk angsuran ke bank bisa ditunda dulu. Nah, kita harapkan sektor real walaupun dampaknya cukup berat tapi paling tidak untuk angsuran atau setoran ke bank bisa kita tunda dulu sampai belakang. Dalam proses restrukturisasi kredit ini upaya-upaya sudah ada komitmen yang kuat. Tapi ada kendala-kendala tidak Pak selama ini mungkin dari pihak debitur? Apa yang ada yang mengeluh atau kurang puas atau seperti apa? Oh ya, kendala-kendala yang dihadapi. Kalau kita bicara kendala sebenarnya sih tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Jadi, ada win-win solution yang bisa diambil. Iya. Cuman mungkin karena semuanya sekarang butuh, mungkin ada yang kemarin ngajukan kok saya belum dilayani. Gitu ya. Jadi sebenarnya lebih karena antrian saja, gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin dengan pandemi ini kita kan juga mesti jaga jarak, gitu ya. Kita tidak bisa bertatap muka seperti sebelum COVID sehingga aplikasi permohonan maupun tanda tangannya sekarang juga dilaksanakan secara online gitu ya, dilaksanakan di HP atau di foto gitu, sebenarnya itu bisa gitu ya. Baik, seperti itu. Pak Aldi, kalau kita bicara tentang kembali bagaimana perekonomian Bali sepertinya menurut beberapa pengamat akan terdampak sangat luar biasa karena tadi itu pariwisata sudah di titik nadir bahkan sudah kunjungan sudah 0%. Nah, apakah ini sudah diantisipasi oleh pihak Bank Mandiri terutama dan pelambatan yang perlu dalam sampai minus dan mungkin resesi? Punya skenario tidak Bank Mandiri apa yang harus dilakukan? Terutama juga untuk membantu bagaimana menggerakkan sektor karena kan sektor keuangan bank ini sangat berperan untuk menggerakkan sektor ekonomi real. Apa yang dilakukan? Ya, jadi sebenarnya dampak pandemi ini memang akan pertama sekali dirasakan oleh sektor real gitu ya. Nanti ke belakangnya itu nanti juga perbankan akan mengalami dampak yang sama gitu ya, tapi mungkin lebih belakangan karena sektor realnya dulu yang akan terdampak gitu ya. Nah, memang saat ini mau tidak mau gitu ya, kita mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi ya. Kita harus segera beradaptasi beradaptasi dengan menuju keseimbangan yang baru ya. Jadi new normal adalah pilihannya saat ini gitu ya, walaupun kita tahu sendiri kalau kita lihat di pemberitaan media massa juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bahwa untuk Bali secara pariwisata nanti kan baru akan dibuka tanggal 9 Juli. Infonya kan seperti itu ya. 9 Juli itu pun terinformasi baru untuk masyarakat lokal Bali gitu ya. Agustus baru mau dibuka untuk wisatawan Nusantara atau domestik gitu ya. Kemudian mungkin September atau Oktober kita baru berharap paling tidak sudah ada dari negara lain yang masuk gitu. Nah, sebelum itu gitu ya, sebelum kita menunggu kedatangan wisatawan domestik dari Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang kembali masuk dari luar negeri, tentu saja ke depan pariwisata yang akan dipilih, yang akan diminati itu adalah pariwisata yang tentu saja memperhatikan protokol COVID gitu ya, yang higienis, bersih orangnya, bersih tempatnya gitu ya. Kemudian juga safety gitu ya, karena ada social distancing. Orang akan sangat mempertimbangkan
jumlah kontak gitu ya, contactless gitu ya. Jadi bagaimana nantinya untuk pembayaran misalnya transaksi, nah ini kan apa namanya konsumen atau wisatawan itu akan merasa nyaman, akan merasa safe kalau misalnya pembayaran itu tidak lagi dengan uang tunai gitu ya. Nah dengan itu mungkin apa namanya hal-hal yang kami persiapkan saat ini, bahwa kita punya layanan digital yang kita akan apa namanya pasangkan di nasabah-nasabah kita maupun di tenan-tenan merchant-merchant yang merupakan apa namanya outlet yang nanti akan didatangi oleh para wisatawan gitu, sehingga diharapkan nanti wisatawan yang datang juga mereka merasa percaya diri gitu ya, bahwa oh ini apa namanya tempatnya higienis, tempat melakukan pembayaran juga tidak ada kontak gitu ya. Nah makanya kita lebih apa namanya masif saat ini, waktu saat ini untuk mengembangkan layanan-layanan digital yang kita miliki. Digital. Karena itu bagian juga pencegahan penularan COVID juga, Pak. Betul sekali. Pak, kalau misalnya tadi disebutkan tentang ada new normal, pariwisata dibuka kembali. Apakah ini memang hal yang mendesak untuk dilakukan untuk menggerakkan ekonomi? Karena kalau tidak, mungkin dampaknya akan semakin parah, Pak. Betul. Iya, jadi sekarang ya mau tidak mau ya kita memang harus segera berdamai dengan COVID. Siap tidak siap gitu, Pak? Siap tidak siap, karena kita menunggu adanya vaksin baru kita mau keluar. Kita kan juga nggak tahu kapan vaksin ini ditemukan. Kita paham berbagai institusi, rumah sakit, lembaga pendidikan di luar negeri juga sedang berpacu dengan menemukan vaksinnya COVID gitu ya. Namun kita juga nggak bisa pastikan itu kapan akan ketemu gitu. Namun tidak mau kita harus memulai hidup baru, yang mulai beradaptasi menuju keseimbangan yang baru, mau tidak mau gitu ya. Jadi sekarang menjaga jarak itu ya sudah suatu keharusan gitu ya. Sudah mulai kesadaran disiplin diri, Pak. Baik, mungkin sebagai closing statement Pak Aldi, Pak Aldi mungkin ada yang ingin disampaikan ke para nasabah, kepada stakeholder pemerintah, khususnya Bali mungkin ya kalau kita konteksnya seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana membangkitkan perekonomian, menggerakkan kembali, artinya menyebarkan optimisme lah begitu ya, supaya kita nggak terpuruk kalau gini-gini terusnya agak susah, bahaya juga kita semua ini. Ada yang silakan Pak, mungkin Pak Aldi Mas. Iya, tentu saja dalam situasi seperti ini kita tidak bisa terus-menerus menangis nasib gitu ya. Kita terus-menerus apa namanya meratapi kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus keluar gitu ya. Kita harus keluar. Tadi saya sampaikan kita harus mulai keluar ya, beradaptasi menuju keseimbangan yang baru gitu ya. Kita mulai beraktivitas kembali, tapi tentu saja dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Seperti kami di Mandiri, kita melakukan adaptasi terhadap budaya kerja. Kita sekarang udah mulai bekerja seperti biasa, namun dengan penerapan protokol COVID yang ketat gitu ya. Pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak. Kalau di Mandiri itu tagline-nya Mandiri cuma satu. Itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik gitu ya. Kemudian masker. Memakai masker pada setiap beraktivitas gitu ya. Satu, jaga jarak minimal 1 meter. Ini yang selalu menjadi budaya kita gitu ya. Jadi kita harus segera beradaptasi dengan keseimbangan baru, namun dengan penerapan protokol COVID yang ketat. Yang kedua dari sisi operation ya mau tidak mau gitu ya, banyak hal sekarang yang sudah kita kita sederhanakan dengan bantuan teknologi. Jadi kemudian yang ketiga adaptasi dalam layanan cabang. Nah ini layanan cabang benar-benar sekarang konsumen kan sudah ada perubahan perilaku gitu ya, yang sebelumnya banyak datang ke cabang, sekarang malah dengan social distancing lebih banyak menggunakan channel-channel digital kita. Makanya kita juga punya produk unggulan Mandiri online gitu ya. Kemudian tahun ini juga kita sudah mulai kembangkan online onboarding. Jadi online onboarding itu buka rekening tidak perlu datang ke cabang gitu ya, dan nggak perlu juga pakai download gitu ya. Ini cukup dari ponsel kita masuk ke link join.bankmandiri.co.id, nanti bisa buka rekening di sana gitu
ya. Dipermudah lah ya. Dipermudah. Sistem-sistem digitalisasi dipermudah. Betul. Karena ini bagian dari keseimbangan baru, kenormalan baru tadi gitu ya. Betul. Dan Baik. kita juga sebenarnya juga punya channel digital lainnya yang seharusnya bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh nasabah kita. Kita ada edisi delivery, kemudian ada DigiResto, ada QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia, kemudian ada e-money, DigiRetail dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya dukungan Bank Mandiri di era kenormalan baru ini, sehingga pada saatnya nanti kita sudah terbiasa dengan new normal menuju normal, nasabah-nasabah kita juga sudah terbiasa menggunakan layanan digital, karena memang para wisatawan yang akan masuk akan meminta itu, gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Baik Pak Aldi, saya kira luar biasa yang sudah disampaikan. Jadi ada semangat baru juga dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri ya, untuk bagaimana kita menggerakkan kembali perekonomian, membangkitkan. Karena sektor real yang sudah terpengaruh itu belakangan juga akan keuangan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memasuki ke sana, dan saya kira perbankan juga punya kepentingan untuk mendukung sistem atau kenormalan baru. Sekali lagi terima kasih, dan demikian bisnis Bali News saya hari ini, dan selalu akan saya tutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Perekonomian segera bangkit dan kita semua kembali bisa menikmati kesejahteraan yang sewajarnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.